Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi hari ini sebenarnya aku tuh nggak mau makan banyak guys, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga takdir. Jadinya kalian temenin aku untuk cobain makanan tengah malam yang ada di sekitaran Darmo. Gak tahu kenapa, tapi tengah malam tuh kayak ada aja nggak sih ujian atau cobaannya gitu loh. Kayak pengen makan mulu nih tengah malam. Kenapa ya? Dan untung aja di sini tuh masih banyak yang buka karena rata-rata di sini tuh pada buka 24 jam. Kayak tadi itu ada mie Bangladesh, kemudian di sini aku tuh lagi mau cobain garang asam. Karena jujur aku tuh belum pernah cobain garang asam, jadi aku tuh penasaran gitu loh, gak rasanya tuh kayak gimana sih. Terus karena di sebelahnya juga ada yang jual rawon berhubung masih buka dan aku tuh beli juga. Nah kalau ini ternyata langganan aku nih karena dia tuh buka 24 jam dan rasanya lumayan enak lah. Dan lanjut berikutnya ini aku tuh mau cobain pentol karena aku tuh suka banget guys sama pentol, dan aku juga baru pertama kali cobain pentol yang ada di Darmo ini. Dan berhubung di sebelahnya itu juga ada tahu teh, terus itu antriannya juga rame banget karena FOMO, jadinya ya udah aku tuh ikutan beli aja. Oke, dan sekarang ini tuh kita langsung aja mulai di makanan yang pertama. Aku tuh suka banget sama mie Bangladesh, jadinya yang pertama ini aku tuh mau mulai dari mie Bangladesh dulu. Sebenarnya ini juga udah kali keduanya aku beli mie Bangladesh di sini, tapi yang pertama aku tuh nggak suka guys sama rasanya. Nah kali kedua aku beli ini aku tuh malah lumayan suka. Ya walaupun ini bumbunya itu rada beda sih guys sama mie Bangladesh pada umumnya. Untuk rasanya ya kalau mie yang ini tuh lebih kayak mie yang ditumis terus dipakein telur yang dicampur gitu guys, terus dikasih sambal gitu doang. Berhubung kali ini aku tuh pesen ekstra pedes, jadi aku tuh kepedesan, dan ini tuh enak banget sih untuk rasa pedes-pedesnya gitu. Ya walaupun beda kayak bukan mie Bangladesh. Dan lanjut berikutnya ini aku tuh mau cobain garang asem. Ini adalah garang asem pertama yang aku coba di hidup aku guys, dan ternyata rasanya ini ya gimana ya, mungkin kalau dipakein sama nasi kayaknya rasanya bakal jadi lebih enak deh, karena ini tuh bumbunya kuat banget tau, kayak ada manis dan asamnya tuh sedikit banget. Ikannya rada amis dikit sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa karena masih bisa aku makan. Aku tuh picky banget guys masalah ikan. Terus lanjut berikutnya, nah ini nih aku tuh suka banget guys makan ini kalau malam-malam sendirian. Dan aku tuh juga selalu beli nasi ayam sayurnya itu karena selain enak ini juga murah, porsinya juga gede, dan yang pasti mengenyangkan ya guys ya. Untuk anak kos ini sangat oke nih. Terus aku tuh juga pernah dengar gosip katanya tempat ini tuh pakai dukun, tapi pas aku bawa ini pulang ke rumah tetap enak aja kok. Aku juga udah makan udah baca doa sebelum makan. Dan lanjut sekarang aku tuh mau makan rawon, tapi ini aku tuh makan rawonnya nggak pakai nasi ya, soalnya aku tuh nggak bisa makan banyak-banyak guys. Ya maklum orang kurus, biasalah. Oh ya sebenarnya rasa rawonnya ini tuh enak, tapi aku tuh baru pertama kali nih nemu rawon itu pakai apa ya, kentang atau jipang sih. Ya kalau dibilang nyambung sih ya nyambung-nyambung aja, cuman aku rada shock dikit karena ini perdana aku makan rawon kayak gitu. Terus berikutnya ini aku makan pentol. Ini tuh pentolnya ya maklum lah, namanya juga pentol seribuan. Aku tuh beli 10.000 dan itu juga udah dapat banyak banget. Untuk bumbunya tuh enak sih, tapi ini pentolnya juga dominan tepung, jadi itu pentolnya juga lebih kenyal-kenyal sih, kayak aci tapi nggak yang sekenyal-kenyal aci. Dan lanjut, nah ini adalah makanan favorit aku guys. Aku tuh suka banget sama tahu teh, dan tahu teh kali ini tuh juga enak. Wah sumpah ini best sih. Ini tuh di depan gangnya Momoyo guys, kalian cari aja deh, udah di Darmo. Nah ini nih kebiasaan udah makan setengah terus baru ingat kalau tahu teh itu ada kerupuk, mana itu juga dikasih udah banyak banget, kan sayang banget ya kalau gak dimakan. Untung masih inget. Lanjut sekarang aku tuh mau makan nasi guys. Sumpah ini tuh enak banget. Itu porsinya udah aku kurangin sedikit ya, aku simpan buat besok pagi karena kan aku nggak bisa makan banyak-banyak sekali lagi tuh aku bilang. Nasi uduknya rada mahal sih, 9.000 satu porsi, tapi enak dan itu porsinya juga banyak, makanya bisa aku simpan buat besoknya lagi. Tapi yang ini tuh aku kasih cuman sedikit aja. Kalau nggak salah harga total nasi uduk aku ini di 30.000 deh, karena aku pilih ayam bagian dada, terus aku juga ada tambah tahu tempenya. Oke, sekian hari ini, dadah. Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi hari ini aku tuh bakal tunjukin ke kalian makan malam aku sebagai anak kos. Tapi video ini tuh juga kita mulai dari sorenya dulu ya. Nah di sore ini aku bareng temanku tuh mau all you can eat. Ini kita itu makannya di Kaizen sekitar Pakuwon gitulah. Harganya juga ya lumayan murah lah untuk all you can eat, sekitar Cepek Limpul. Tapi di sini aku tuh nggak keluar duit guys. Jadinya ya udah aku tuh dibayarin temanku. Thanks guys, thanks. Semoga lancar rezekinya. Di awal ini sebenarnya aku tuh juga lumayan kalap ya, karena aku tuh belum ada makan nih dari pagi. Memang udah sengaja gitu. Aku juga males keluar sih sebenarnya karena hari ini adalah jadwalnya aku untuk bermalas-malesan. Dan asal kalian tahu, aku tuh juga udah lama banget tahu gak gym, kayak hampir 1 mingguan gitulah, karena jadwal aku akhir-akhir itu bener-bener padet banget. Oh iya, ini aku tuh juga udah mulai makan ya guys ya, soalnya di sini kita tuh cuman pesan yang waktunya 90 menit, jadi kita tuh nggak punya waktu yang lama nih. Sebagai anak kos dan kaum mendang-mending, jadinya kita harus makan sebanyak-banyaknya guys. Oh iya, untuk syabunya itu tuh juga ada 2 pilihan kuah ya. Kita tuh pilih yang kaldu ayam, sama itu juga ada yang kuah tom yum, tapi kita itu paling suka sama yang kuah tom yum ya guys, karena enak banget.
Tapi serius ya, di 30 menit pertama aja aku tuh udah kekenyangan banget tau. Bahkan aku tuh belum sempet cobain beberapa dessertnya guys. Jadi aku tuh nggak tahu dessertnya itu enak atau enggak. Tapi yang pasti satenya itu enak guys, karena tadi aku tuh juga ada coba. Terus lanjut, walaupun udah kekenyangan tadi ya, tapi ini di malamnya aku tuh lanjut makan lagi. Soalnya temen aku tuh ada yang ngajakin makan. Ini temen yang berbeda lagi sih sebenarnya. Hari ini kita tuh juga lumayan bingung nih mau makan malam di mana. Soalnya semuanya itu pada nikah dan orang-orang jual tuh pada tutup. Tapi untung aja si Mak Yeye ini tuh buka, jadinya ya udah kita makan di sini aja. Aku tuh juga ada pesan pakai yang iwak P-nya guys, karena aku tuh suka banget sama iwak P. Untuk sambalnya aku tuh pilih yang pedes asin biar perasa gitu loh pedesnya, karena aku kurang suka manis. Lagian kan akunya juga udah manis ya, jadi ngapain makan-makan yang manis lagi. Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi hari ini kalian temenin aku untuk cobain makanan yang ada di dalam komplek aku guys. Sebenarnya di dalam komplek aku ini tuh juga ada banyak banget tau yang jual makanan, cuman kayaknya nggak mungkin gitu deh kalau aku cobain semuanya. Jadinya di sini aku tuh pilih random aja ya. Yang pertama ini aku tuh mau cobain rujak yang ada di belakang gang aku. Aku tuh sampai sekarang bingung tahu sama rujak yang ada di Jawa Timur ini. Kayak gini guys, aku tuh pesen rujak tapi itu nggak ada buahnya sama sekali. Jadi aku tuh nggak tahu ini tuh rujak apa. Pas aku tanya ke ibunya ngomong pakai bahasa Jawa guys, pakai boso Jowo. Ya aku ya pusing. Tapi walaupun itu kelihatannya kayak pecel ya, rasanya tuh beda banget guys sama pecel ya. Dibilang enak sih ya enak-enak aja, cuman aku tuh nggak terima kalau ini tuh disebut rujak. Kemudian lanjut, ini di gang aku tuh ternyata di ujungnya ada yang jual makanan kayak gini. Jujur aku tuh baru pertama kali kesini guys. Bapaknya ini tuh jualan kayak warteg, tapi di sini juga ada rawon dan indomie, pokoknya gitu-gitu deh. Berhubung aku suka rawon ya, jadinya di sini aku tuh pesen rawonnya. Kalau nggak salah ini harganya 20 atau 15 ribu gitu, tapi ini enak banget guys. Yang aku tuh nggak suka cuman togenya aja, karena togenya itu mentah kan, jadi otomatis ya masih langu-langu gitulah. Aku tuh benci banget sama toge kayak gitu. Kemudian berikutnya ini aku tuh mau jajan-jajan di gang depan, karena pas banget ya di gang depan aku tuh ada anak SD, ada sekolah maksudku. Tapi aku tuh juga belum pernah cobain jajan di sana. Berhubung ini aku juga belum kelas ya, belum mulai kuliah, jadinya langsung aja lah kita gas. Yang pertama ini aku tuh mau makan cilung ya, walaupun itu bapaknya bilang papeda, tapi ini aku tuh tetap nyebutnya cilung guys. Itu enak banget sih, tapi rada hambar aja bagiku. Terus aku tuh juga ada pesen cimolnya. Ini harganya juga murah banget, cuman 5.000 doang guys, jadi totalnya 10.000. Tapi itu cimolnya enak banget, aku suka. Tapi aku juga baru perdana sih cobain cimol padat gini. Biasanya ukurannya gede terus rada kopong crispy gitu gak sih? Terus lanjut berikutnya di sebelah bapak ini tuh ada yang jual jaring laba-laba. Pokoknya gitu deh tadi kata bapaknya, sama itu juga ada terang bulan. Dan kalian tahu gak sih ini tuh harganya berapa? Cuman 1.000-an aja guys persatuannya. Sumpah indis ekonomi, harga 1.000. Mau makan apa itu bapaknya? Gak tega banget aku tuh mau bayar segitu. Dapat untung dari mana? Coba kalau kayak gitu mah kapan kayanya ya jualannya? Itu mah bukan jualan bejir, lebih ke sedekah gak sih? Dan masalahnya rasanya ini tuh juga enak banget guys. Wah, kalian harus coba beli sih. Oke, lanjut sekarang aku tuh mau makan maklor. Di sini aku tuh beli 6.000 ya guys, dan itu juga udah bisa dibilang banyak lah ya. Walaupun itu makaroninya kayak aci guys rasanya. Aku baru perdana sih cobain makaroni yang kayak gini, karena kan biasanya lembut ya, tapi nggak apa-apa lah, enak juga kok. Dan lanjut, nah ini nih adalah makanan favorit aku dari dulu, dari SD. Aku tuh sering banget beli ini sembunyi-sembunyi guys, walaupun ini bukan SD ku, tapi ternyata menu anak SD itu sama semua ya. Tapi kali ini lebih elit sih, pakai styrofoam. Kalau aku dulu pas SD itu pakainya bungkusnya itu langsung. Itu juga aku pakein pentol campur 5.000, jadi total aku di sini 10.000. Nah, murah banget kan? Supaya ini adalah solusi untuk anak kos yang lagi gembel-gembelnya tapi pengen jajan. Sini nih ke SD aja guys. Untung aja ini SD itu ada di komplek aku, jadinya aku bakal bisa jajan-jajan lebih murah, lebih hemat. Dan lanjut di siangnya setelah selesai kelas, di sini aku tuh bareng temanku juga mau makan yang berat-berat sih. Ini tuh kita tuh butuh warteg guys. Tapi di sini aku tuh pesannya nasi kuning sih seperti biasa. Ini adalah warteg langgananku. Dan kalian bisa lihat itu porsinya segede apa, sebanyak apa. Wah, ini dimakan berdua, bertiga juga masih oke sih. Kali ini aku tuh juga nggak pesen lauk yang banyak. Itu aku udah pakai tambahan kerupuk, telur mata sapi, sayur yang pasti. Terus itu juga ada ayam goreng bumbu kayaknya ya. Aku tuh suka banget makan warteg karena kayak makan masakan rumahan gitu loh ya. Walaupun rasanya beda ya, tapi nggak apa-apa karena aku tuh masih bisa merasakan masakan rumahan walaupun bukan mamaku yang bikin. Intinya ibu warteg itu adalah ibunya semua anak kos, terutama pas puasa sih. Sumpah kalau nggak ada ibu warteg mungkin aku udah nangis sekali. Terus lanjut di malam ini aku tuh baru banget balik olahraga dan aku tuh pengen makan yang anget-anget. Jadinya ya udah di sini aku tuh mau makan ramen. Aku juga cuma jalan kaki doang sih dari kos, soalnya ya deket di gang aku juga ini jual ramennya. Walaupun deket banget ya dari kosku, cuman aku tuh belum pernah cobain ramen di sini karena temen aku tuh bilang ramen di sini tuh nggak enak.
Kasian banget ya. Kan aku jadi penasaran dong, emang rasanya seenggak enak itu ya. Dan aku tuh juga heran kenapa sih aku tuh suka banget cobain makanan-makanan yang gak enak. Apa fetis aku itu ya? Dan pas aku cobain ini ramennya, sebenarnya ini tuh bukan gak enak, tapi mungkin bukan di selera mereka aja. Menurut aku tuh yang kurang cuma satu. Ini tuh rasanya light gitu loh guys, jadi rada hambar. Kalau diperkuat aja itu bumbu-bumbuannya, mungkin ini bakal jadi enak banget. Karena untuk daging ayamnya, mie-nya itu tuh enak-enak semua tahu. Terus untuk ocanya itu juga free refill loh. Mana dari tadi aku juga refill mulu ini sampai kembung. Nah, kalau untuk karagenya, sumpah ini tuh enak banget guys. Tepungnya itu juga wangi, berasa juga bumbu itu ngeresap sampai ke dalam dagingnya. Wah, ini oke banget sih karagenya, aku rekom. Tapi ini ya memang rada mahal dikit aja untuk anak kos. Tapi ya wajar lah guys, dengan harga segitu kalian bisa dapetin makan seenak ini. Oke, sekian video hari ini ya. Dadah, makasih udah nonton semuanya. Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi hari ini temenin aku untuk borong sarapan yang ada di sekitar kampus. Tapi sebelum itu, aku kan lagi VC nih bareng mamaku. Dan mamaku tuh bilang teman-temannya lagi pada rame ngomongin segar tanpa sugar. Terus aku tuh juga langsung aja kan ke minimarket dan ternyata ini loh produk barunya dari Cimory. Namanya Cimory Yogurt Drink Zero Sugar. Ada 4 varian ya, ada strawberry, blueberry, tropical fruit, dan strawberry mango. Dan pas aku coba ya bener aja dong, ternyata untuk rasanya ini tuh enak banget, tahu aku suka. Dan pas aku coba ya rasanya tuh emang pada enak-enak sih, beneran segar, gak asam juga. Terus ini tanpa tambahan gula, beneran segar tanpa sugar. Keren juga ya FYP mamaku. Thanks ya ma infonya. Oke, berhubung ini aku juga udah segar, jadinya langsung aja kita mulai untuk makanan yang pertama. Oke, jadi pagi ini makanan pertamanya aku tuh mau makan pecel guys. Ini harga seporsinya 16.000 karena aku tuh pakai telur dadar dan itu porsinya juga gede banget tahu. Ada peye, terus juga ada tahu, tempe sama perkedel juga. Aku tuh paling suka sama telur dadar ya sih karena dia tebel-tebel gitu. Terus juga ada daun-daunannya. Terus lanjut berikutnya ini aku tuh mau beli sate sama bubur ayam. Tapi yang pertama ini aku tuh mau cobain dari satenya dulu. Aku itu lupa harganya berapa. Intinya total kedua makanan aku tuh di 30.500. Di sini aku tuh makan satenya doang ya, itu sate ayam guys. Gak pakai lontong ataupun nasi karena kan ini juga masih pagi ya. Jadi aku males gitu makan yang berat banget. Tapi ini enak sih satenya, aku suka banget. Terus kemudian untuk buburnya di sini aku tuh pilih bubur biasa aja karena kayaknya dia gak ada tambah-tambahan topping kayak gitu deh. Itu sebenarnya ada banyak banget porsinya, tapi ini aku tuh ngambil yang porsi setengah aja. Setengahnya lagi itu juga masih ada di kemasan, cuma nggak ketuang aja. Untuk toppingnya itu juga kayak bubur pada umumnya. Kayaknya ini buburnya murah deh, satenya aja tadi yang mahal. Terus lanjut ya berikutnya aku tuh salvok sama ibu ini nih karena dia tuh ada jual banyak banget tahu makanan. Dan pas aku tanya ke mbaknya ya ternyata tempat ini tuh udah buka mulai dari jam setengah 6 pagi. Jadi ini tuh aku belinya di jam 6 dan itu udah pada sedikit guys. Harganya kayak dipukul rata 10 ribuan gitu deh. Dan ini rasanya enak banget sih. Porsinya juga bikin kenyang. Emang cocok sih mbaknya ini jualan di sekitar kos kayak gini. Kemudian di sini aku tuh juga ada beli saladnya nih karena sebagai anak kos kita itu tetap harus makan makanan sehat guys, makan sayur. Untuk dressingnya juga enak, dikasih lumayan banyak juga. Itu kayaknya rasanya yang wijen sangrai deh. Terus lanjut berikutnya ini aku tuh lagi pengen banget makan bubur ketan hitam. Jadi ya udah deh aku beli, harganya murah banget tahu, cuma 6.000 aja guys. Boleh pakai es atau makan hangat kayak gini. Cuman aku lebih suka makan hangat sih biar enak aja di perut. Oke, sekian dulu ya video hari ini. Sampai jumpa besok guys. Dadah semuanya, makasih sudah nonton. Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi hari ini kalian temenin aku untuk main-main dan cobain makanan yang ada di sekitar Mojokerto. Sebenarnya untuk lokasinya ini tuh nggak cuma di Mojokerto guys, cuman aku tuh rada bingung nih bikin judul apa. Jadinya ya udah aku tuh bikin Mojokerto aja ya. Karena jujur aku tuh juga masih rada buta di maps Jawa ini guys. Nah, yang pertama kita itu mau mulai nongkrong dulu nih di Black Dew namanya. Black Dew, pokoknya itulah ya guys ya. Di sini aku tuh juga nggak cuma sendiri, tapi bareng makhluk-makhluk halus ini guys. Ini tuh juga kelas lain semua, bukan kelasku. Ya inilah guys ya yang dinamakan bergaul. Mana tahu kan ada gosip yang baru di sini yang belum aku ketahui. Astagfirullah, canda ya guys ya. Karena itu bukan aku banget ya, kali aku makan bangkai saudaraku sendiri. Nah, di sini aku tuh pesen ramen yang level 3 biar pedes gitu loh. Yang pertama aku tuh salut banget tahu sama pelayanannya karena walaupun serame ini tapi datangnya itu cepet tahu makanan kita. Nah, cuman sayangnya semua makanan yang datang ini tuh dingin guys. Ramen yang aku makan itu loh gak ada panasnya sama sekali. Kemudian aku tuh juga ada beli karagenya. Nah, ini tuh enak nih rasanya. Cuman yang ngebikin gak enak itu ya orang-orang ini guys, tingkahnya ada aja. Tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis kan. Aduh, pusing banget nih kepala. Mana dia juga di sebelah aku lagi, kan kepalaku jadi makin pusing ya. Tapi gak apa-apa sih, itu adalah hiburan semata di kala sibuknya semester tua ini guys ya, walaupun gak tua-tua banget sih. Nah, aku tuh suka banget sama pemandangan di sini guys, karena tempatnya ini tuh tinggi dan kita tuh bakal ngeliat gunung. Karena kan di Surabaya kita tuh gak bakal bisa ngeliatin hal-hal kayak gini ya. Siapa nih? Masya Allah, kok bisa sih ada manusia seganteng ini guys. Oke, dan lanjut sekarang itu udah malam ya, dan kita itu lagi mau cobain sate guys.
guys. Di situ ada banyak banget jenis sate, ada sate ayam, sapi, kelinci gitu-gitu. Dan katanya tempat ini tuh yang terkenal emang satenya. Cuman masalahnya kita tuh nggak dapat tempat duduk di tempat satenya. Jadinya ya udah deh, di sini kita tuh nggak ada yang makan sate, kita tuh malah makan wedang ronde kalau nggak salah ini namanya. Aku baru pertama kali sih cobain, tapi menurutku ya ini tuh rasanya rada hambar guys, karena harusnya makanan ini tuh bisa untuk bikin anget badan gak sih? Tapi oke lah, aku juga lumayan suka, tapi nggak yang suka-suka banget sih, kayak normal lah, normal. Kemudian di sini aku tuh juga ada pesen jagung bakarnya nih, karena bapaknya jual jagung bakar juga. Itu aku pesen yang pedes asin. Dan aku tuh juga minta yang udah nggak dipotong gitu maksudku. Nah sebelum balik kita tuh juga mau mampir dulu nih ke Cheng Ho kalau nggak salah namanya, untuk membeli oleh-oleh. Sebenarnya oleh-oleh ini juga buat aku sendiri sih. Aku tuh cinta banget sama keripik tempe dimakan pakai nasi padang, enaknya. Dan masalahnya di Surabaya itu mahal, di sini tuh pada murah-murah, 10.000 dapat 3. Assalamualaikum teman-teman. Oke, berhubung aku juga udah jadi anak kos, jadinya hari ini aku bakal makan makanan yang sering dimakan anak kos. Langsung aja aku mulai untuk makanan pertama. Hari ini aku tuh mau sarapan pakai martabak sisa kemarin. Tapi rasanya tetap enak kok. Bahkan lebih enak tahu menurut aku. Berikutnya ya ini, aku tuh lagi pengen banget makan pizza. Tapi indis ekonomi beli pizza ke mall mah sangat tidak oke ya bagi kaum mendang-mending kayak aku. Tapi tenang aja, nggak perlu repot ke mall buat nikmatin sensasi rasa pizza. Ini aku mau nyari dulu di warung kayak Niki. Nah ini dia nih, langsung nemu kan. Oke, jadi ini adalah Roni Macaroni guys. Varian barunya ada chili oil dan pizza. Yang pertama ini aku mau coba yang rasa pizza dulu. Modal 2.000 doang. Emang ya indis ekonomi gak perlu repot-repot ke mall untuk nikmatin sensasi rasa pizza. Wah ini kalian tuh bisa denger gak sih suara krenyesnya? Dan lanjut berikutnya, ini aku tuh mau makan Roni yang chili oil. Buat kalian yang suka sensasi pedas gurih, kalian wajib coba yang varian chili oil ini sih. Oh iya, kalian itu juga bisa tahu dikirimin satu dus Roni juga. Caranya, kalian itu tinggal cari aja Roni varian baru pizza dan chili oil. Kemudian posting di TikTok atau Instagram, dan jangan lupa tag @ronimacaroni.id ya. Oke, dan lanjut sekarang kalian itu temenin aku untuk makan siang. Aku tuh baru tahu ternyata di depan komplek aku tuh ada yang jual makanan kayak gini loh. Semua makanan yang aku beli tadi itu harganya 10 ribuan ya, dan ini nasi uduknya itu juga wangi tahu, berasa. Mana itu juga dapat ayam lagi, sama ini juga bisa dibilang lumayan komplit lah ya untuk nasi uduk dengan harga 10 ribu. Dan lanjut di malamnya, sebenarnya aku tuh cuman mau makan nasi telur doang, tapi masalahnya aku tuh nggak ada beras di kos kan, sama aku juga nggak ada telur, jadinya ya udahlah ini aku tuh belinya di nasi padang deh. Oke, sekian dulu ya video hari ini, sampai jumpa lagi di video besok. Dadah semuanya, makasih udah nonton ya. Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi hari ini aku tuh mau cobain makanan yang ada di Indomaret Fresh depan komplek aku. Oke, langsung aja. Yang pertama ini aku tuh mau cobain Hex Matcha ala di minimarket, cuma 12 ribuan aja. Bahan yang dibutuhin cuma cimori matcha, kemudian aku tuh juga ada beli es batu yang dalam cup gini, dan langsung aja deh itu dituang susu cimorinya. Oh ya, di sini aku tuh juga ada tambahin puding ya. Itu aku pilihnya yang rasa strawberry. Dan tada, jadi deh matcha ala brand mewah, harganya cuma 12 ribuan aja. Wah, asli sih ini tuh enak banget tahu, aku suka. Sebenarnya tanpa dipakein pudingnya itu juga udah enak sih, karena dia creamy kan. Buat anak kos kayak aku, kalian harus coba Hex ini sih, karena kan matcha di luar sana tuh terlalu mahal ya guys ya. Sedangkan kalau kalian cobain Hex ini cuman butuh 12 ribu aja loh, dan kalian tuh udah dapet matcha yang kayak brand-brand mahal itu. Oke, dan lanjut sekarang aku tuh mau mulai makan. Nah, jadi yang pertama ini aku tuh mau makan dari sosis kejunya dulu guys. Dan untuk rasanya ini tuh enak banget tahu, aku suka. Karena biasanya menurut aku keju ini tuh rasanya asin banget, tapi hari ini tuh oke guys, enak banget. Dan lanjut sekarang aku tuh mau cobain bakpao. Ini tuh cuman ada satu varian guys, yang ayam kecap, karena yang lainnya udah pada habis kayaknya. Dan untuk rasanya ini ya boleh lah, aku juga suka karena isiannya itu juga ada lumayan banyak. Oke, dan lanjut ya. Kemudian ini aku tuh juga ada mau cobain bakso Malang, karena aku tuh baru pertama kali cobain bakso Malang tapi di minimarket kayak gini, dan ternyata untuk rasanya ini tuh enak banget tahu ya, walaupun lumayan mahal ya, karena bakso Malang di pinggir jalan kan yang gerobakan itu cuma 10 ribuan aja, tapi yang ini tuh hampir 30 ribu woy. Terus lanjut sekarang aku itu mau makan rawon. Oh ya, setiap pembelian rawon ini kita ntar bakal dikasih satu gratis nasi guys, dan harganya itu sekitar 30 ribuan. Tapi menurutku ya untuk rasanya ini tuh juga enak banget sih, dagingnya empuk dan dia tuh juga ada sedikit lemaknya, tapi itu enak sih, nggak yang bikin enak juga. Terus lanjut sekarang aku tuh mau makan kue. Di sini aku tuh ada beli slice cake yang varian blueberry, karena cuma tinggal satu ini doang guys, yang lainnya udah pada habis. Awalnya aku pikir ini tuh bakal enak kan, karena itu kebanyakan krim guys daripada cake-nya, tapi ternyata enggak kok, karena blueberry itu juga asam kan, dan manisnya sedikit banget
banget, jadi nggak bakal bikin enek. Terakhir harusnya aku tuh makan ini di awal, cuman ya aku tuh kebiasaan guys makan buah itu di akhir, jadinya ya udah deh salad buahnya aku tuh makan di akhir. Dan ini rasanya juga enak banget guys, buahnya juga masih fresh, potongan buahnya juga gede, harganya juga murah sih dengan porsi segede ini guys. Sekian hari ini, dadah, sampai jumpa besok, makasih udah nonton ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku tuh bakal makan semua makanan yang ada di dalam kulkas aku. Soalnya di hari ini kulkas aku tuh rusak guys. Aku tuh juga udah manggil teknisi buat benerin, dan kalian tahu itu kena berapa? Itu kena 2 juta woi. Dan aku tuh juga sempat bimbang, aku tuh bakal benerin aja atau aku malah beli baru. Jadinya ya udah deh, di sini aku tuh diskusi dulu sama mamaku. Soalnya kemarin kan yang beliin kulkas ini papa mamaku juga pas aku tuh baru nyampe di Surabaya bareng mereka. Dan pas aku VC mamaku, ternyata mamaku tuh bilang ya udah deh beli baru aja daripada harus bayar 2 juta buat benerin. Guys, tolong dong rekom itu kulkas yang bagus apa? Soalnya ya kulkas aku tuh ada anginnya tapi nggak ada dinginnya. Udah, masalahnya tuh hanya sekedar itu. Karena kulkasku rusak, aku tuh juga rada bad mood, makanya ini aku tuh langsung aja deh beli dimsum mentai. Itu aku beli gak banyak-banyak, cuma yang isi 8 doang. Aku tuh beli dimsum mentai brutal yang ada di sekitaran Putat. Soalnya temen aku tuh bilang itu enak banget, dan pas aku coba ya oke lah. Dan minumnya tadi aku tuh juga singgah ke tuku untuk beli kopi susu tetangga buat balikin mood aku dulu lah sebelum aku mulai masak isi kulkas ini. Dan sekarang baru deh itu kita mulai masak. Yang pertama itu diawali dengan masak nasi dulu ya, biar gak lama gitu nunggunya. Terus aku tuh juga langsung aja keluarin semua makanan yang ada di kulkas aku. Dan untung aja guys, semua makanan itu juga nggak yang banyak gitu loh, karena aku tuh juga belum sempat nyetok. Nah yang pertama ini aku tuh mau mulai masak dari rendang mamaku dulu. Ini rendangnya juga udah tinggal dikit sih, soalnya kemarin aku tuh juga bagi-bagiin ke temen-temenku. Mamaku tuh ada masak banyak banget. Aku tuh panasinnya juga rada kurang lama, jadi itu dalamnya masih rada dingin sedikit dan bagian luarnya itu panas. Tapi tetap enak kok, soalnya aku tuh paling suka dengan bumbu rendangnya itu loh, diuak-uak ke nasi terus dimakan. Enak banget guys. Terus lanjut ini berikutnya aku tuh mau goreng oleh-oleh yang aku bawa dari Pekanbaru nih. Masih ada sisa 1 box. Aku tuh kalau dari Pekanbaru ya mau ke Surabaya ya pasti selalu bawa pisang kipas ini buat teman-temanku juga sih sebenarnya. Makanya aku tuh kalau pesen tiket ya pasti pesan bagasi tambahan 5 kilo, dan itu mahal banget woi, udah gope. Dan tada, akhirnya guys pisang kipas aku tuh udah selesai aku masak. Gorengnya itu nggak perlu terlalu lama ya, karena ini pisangnya itu juga udah setengah mateng. Tepungnya itu nggak yang tebel, tapi tetap aja dia itu masih bisa bikin sensasi crunchy-nya gitu loh di bagian luar pisangnya. Dan pisang itu juga lumayan lembut gitu. Rasa bagian luarnya itu kayak ada karamel-karamel sedikit, karena dia memang manis guys pisangnya. Itu pisang kipasnya ukurannya rada kecil karena aku belinya yang murah. Ya maklumin aja lah ya, namanya juga anak kos. Terus lanjut berikutnya ini, kemarin teman aku tuh ada yang ngasih aku dimsum goreng keju. Dia ngasihnya di 1 minggu atau 2 minggu lalu gitu. Cuman belum sempet ku makan, dan aku tuh baru sempetnya makan sekarang. BTW itu dia juga ngejual dimsumnya sih, tapi masalahnya ini anak tuh rada nggak jelas. Dia jual sesuai moodnya aja, jadi kayak aduh yang bener dikit dong kalau kerja. Tapi nggak apa-apa deh, ini aku tuh dikasih gratis guys. Dan rasanya ya enak-enak aja sih, tapi aku tuh nggak tahu ya harganya berapa. Keju di dalamnya itu juga yang meleleh gitu, lumer gitu. Cuman masalahnya aku tuh gorengnya kayak di api yang terlalu gede deh, atau enggak ini aku tuh kurang lama nih gorengnya. Tapi pas aku makan itu tetap meleleh kok kejunya, aman lah. Terus lanjut di malamnya ini teman aku tuh tiba-tiba ada yang ngebawain aku es potong. Aku nggak tahu dia belinya di mana, tapi ini enak sih asli. Di dalam gelas itu ada 4 varian rasa kalau nggak salah ya, itu ada coklat, alpukat, durian, sama kopior. Dan di bagian bawahnya itu juga ada pacar cinanya, roti, pokoknya kayak gitu-gitu guys. Dan itu enak banget sih rasanya, aku suka banget. Tapi aku juga nggak tahu nih harganya berapa. Makasih deh guys, pokoknya thank you. Murah rezeki sehat selalu ya friend. Oke deh lanjut ya berikutnya. Ini aku tuh masih masak guys di malam ini. Kalian lihat itu telur aku full ya, bahkan di bawah itu juga ada sebiji telur. Karena aku tuh juga udah kenyang ya di malam ini, makan terlalu banyak, jadinya di malam ini aku tuh cuman ceplok itu kok ceplok sih, cuman pakai 5 telur aja. Itu mau aku dadar, tapi aku campurin juga pakai dada ayam yang kusuir-suir gitu. Terus aku tuh juga ngide buat ngemasukin rendang mamaku sekali sama bumbu-bumbunya, karena aku tuh lupa kalau aku tuh nggak ada bumbu penyedap. Oh iya, tapi nggak tahu kenapa ya di malam ini aku juga malah pengen makan mie. Jadinya ya udahlah di sini aku sekalian aja masak Indomie. Tapi cuma 1 doang kok. Lebih dominan proteinnya lah itu daripada mie-nya. Ya gak sih guys? Iyalah, masa enggak? Dan tada, udah jadi deh masakan aku di malam ini. Oh iya, di sini aku tuh juga udah mandi nih sebelum makan. Karena selama masak tadi aku tuh keringetan banget dan aku nggak bisa tidur dengan keadaan yang lengket kayak gitu. Aku risih banget rasanya. Oh iya, dan ini tuh rasanya juga enak tahu, tapi nggak tahu kenapa mungkin kebanyakan makan bumbu rendang kali ya. Jadi aku tuh rada banget tuh sakit tenggorokan hari ini. Oke, jadi
sekian video hari ini ya. Sampai jumpa lagi video besok. Dadah semuanya, makasih sudah nonton. Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi sore ini sebenarnya aku tuh nggak ada niatan untuk bikin konten. Tapi ternyata di hari ini guys, aku tuh baru tahu kalau Umayumcha itu udah buka. Sebenarnya aku tuh juga udah tahu dari beberapa hari lalu tuh Umayumcha buka di Surabaya yang ada di kota lama itu loh. Tapi masalahnya dia kan tutup sementara dan ternyata sekarang dia tuh udah buka lagi tapi di tempat yang berbeda. Jadinya setelah selesai kelas ini aku bareng teman aku tuh ya langsung aja lah gas ke sini. Karena pas di Malang kemarin aku tuh coba Umayumcha kan dan ternyata rasanya enak. Mana itu murah banget lagi, cuma 3.000 aja per satuan. Alamatnya itu juga udah ada di Google Maps, jadi kalian bisa searching aja langsung. Buat yang bingung cara pesennya itu pas kalian datang langsung aja datengin masa ke depan buat ngambil nomor antrian. Baru deh itu kalian ngantri, bebas ya guys ya, ngantri di mana aja, jangan ngantri di pinggir jalan gitu. Masa kalian ngantri taruhan nyawa sih demi dimsum doang? Kalau aku ya itu setelah ngambil nomor antrian aku tuh milih untuk nunggu di dalam aja sambil pesen minum duluan. Soalnya ini tuh kita memang mau dine in dan take away. Di sini aku itu nunggu sekitar setengah jam lah pokoknya. Soalnya kita tuh waiting listnya ada 20 orang lagi guys. Dan tada akhirnya guys dimsum kita itu udah dateng. Yang kita makan di tempat itu cuma 6 biji aja ya, dan itu mix. Terus aku tuh bawa pulang 10 biji, gak banyak-banyak. Ini tuh dimsumnya lembut banget tau, tapi bukan benyek ya. Terus kita itu juga bisa ngambil sausnya sesuka hati. Sebenarnya aku tuh juga mau pesen bakpao dan cekernya, tapi masalahnya guys udah habis. Jadinya ya udah deh, ini aku tuh nikmatin aja. Oh iya, untuk minumnya aku tuh pesen es kopi susu dan rasanya itu enak banget, ada wanginya juga. Rasanya tuh malah mirip kayak cendol. Oke deh, sekian hari ini, sampai jumpa lagi di video besok guys. Makasih. Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi di malam ini aku tuh bakal cobain makanan Kodam yang belum pernah aku coba sebelumnya. Jadi ini awalnya aku tuh juga lagi jogging ya di lapangan Tor. Terus karena aku lapar pengen kulineran, jadi ya udahlah gas aja langsung ke Kodam. Itu larinya gak seberapa tapi jajannya luar biasa. Semoga masih bisa terkendali ya guys ya jajan di malam ini. Yang pertama tadi aku tuh ada beli cheesecake, kemudian sekarang aku tuh mau beli yang kayak Chikuro gitu loh guys. Karage chicken stick namanya. Untuk isiannya aku tuh pakai yang garlic, terus luarnya itu aku pakai bumbu balado. Terus berikutnya aku tuh juga penasaran banget sama si okonomiyaki ini guys. Okonomiyaki Sugiono ini kalau nggak salah namanya. Kemudian untuk protein tambahannya di sini aku tuh juga ada beli dakochi. Ini harga seporsinya 15.000 dan itu ukurannya gede banget tahu. Untuk sausnya itu aku pilih yang gochujang karena aku tuh suka banget sama saus-saus yang pedes. Terus temen aku tuh juga ada ngerekomendasiin dimsum goreng keju di sini nih yang tempat viral itu loh. Ternyata sampai sekarang itu dimsumnya masih tetap rame ya. Untuk minumnya kali ini aku tuh juga lagi pengen banget minum matcha, berhubung temanku ada rekomendasi juga, jadinya ya udah deh ini aku mau cobain strawberry matcha yang di Matcha Bali. Makin lama aku tuh malah makin suka juga tahu sama matcha. Apakah ini karma kutukan matcha ya? Karena dulu aku tuh benci banget sama matcha. Emang sih nggak boleh terlalu benci sama sesuatu, ntar malah jadi cinta kayak gini. Kemudian berikutnya ini aku tuh mau cobain dimsum goreng kejunya dulu, dan ternyata untuk rasanya ini tuh enak banget tahu guys. Aku suka daging ayamnya berasa, terus itu kejunya juga melted tapi memang gak sebanyak itu loh, jadi nggak sampai mencerot keluar. Dan itu tapi kita juga dikasih 2 saus, ada chili oil sama juga ada, aduh aku nggak tahu ini tuh saus apa lagi, tapi itu enak banget tau karena dia kayak tipe saus yang creamy, jadi enak banget dan gak bakal bikin enak karena itu juga ada chili oilnya yang pedes. Dan lanjut berikutnya ini aku tuh baru ngeliat ternyata Kodam itu ada yang jual ramen ya. Jujur kali ini aku tuh ke Kodam rada bingung ya, soalnya susunan tempatnya itu rada berbeda guys, beda kayak yang di awal dulu. Ini tuh ramennya murah banget dan aku tuh nggak nyangka ternyata untuk rasanya tuh kurang cocok aja di aku emang. Yang pertama itu dari mie-nya ya, karena itu mie-nya ketebelan menurutku. Ini tuh malah mirip udon. Rasanya juga agak light sih emang, bukan yang begitu kuat. Jadi mungkin memang bukan tipeku aja. Nah selanjutnya ini aku tuh juga udah di kos ya. Aku tuh sekarang mau cobain dakochi. Asli ini tuh enak banget tau. Daging ayamnya gede, terus dia tuh bukan yang keras tapi lebih ke empuk. Untuk saus gochujangnya itu juga meresap tau ke dalam dagingnya. Terus mungkin karena di torch juga jadi kayak ada smoky-smokinya gitu. Dan lanjut sekarang aku tuh mau cobain cheesecake. Tadi kayaknya aku tuh pesen yang strawberry deh, tapi kenapa ini yang dikasih malah lotus ya? Antara dua sih, ini aku yang salah nyebut atau mbak yang salah denger. Tapi untung aja ini tuh rasanya enak, jadi aku nggak begitu kecewa walaupun itu bukan yang strawberry. Terus sekarang aku tuh mau cobain Chikuro KW. Itu agak mengganggu sih emang bentukan si isian garlicnya itu, kayak keinget sesuatu gitu. Jujur ini bukan tipeku sih emang ya, mungkin karena udah nggak panas lagi atau kayak gimana, karena itu tebel banget tahu tepungnya. Tapi wajar sih guys, karena segede itu. Kalian tahu harganya berapa? Itu cuma 15.000 doang, jadi kita nggak bisa berharap lebih ya. Dan kayaknya aku salah beli di tempatnya deh. Maksud aku tuh tempat yang viral itu bukan di tempat mbak ini, tapi itu punya mbaknya juga udah oke kok. Terus lanjut sekarang aku tuh mau makan okonomiyaki kakek Jepang. Ini tuh harganya kalau nggak salah di 20 atau 15.000 gitu, aku juga lupa lagi. Ya ini tuh enak banget sih emang, cuman masalahnya
masalahnya nunggunya doang yang lama. Tapi pas dimasak itu juga wangi pol loh. Di dalamnya itu ada beberapa sayuran dan rasanya itu mirip kayak martabak yang tebel gitu guys.